Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah Mustafa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Tema ceramah singkat pada malam ini adalah khusyuk dalam setiap amal ibadah. Secara bahasa, menurut Ibnu Manzur, penulis kitab Lisanul Arab, yang dimaksud dengan khusyuk adalah bahwa kita mengarahkan pandangan ke tanah. Ya. Khusyuk itu berasal dari kata khasya'a yakhsha'u khusyu'an. Artinya secara bahasa mengarahkan pandangan ke tanah, kemudian menundukkannya, kemudian merendahkan suara. Memang di dalam Al-Quran kata khusyuk itu kadang-kadang digunakan merendahkan suara, ya, dan merendahkan, menundukkan pandangan. Khusyuk bisa juga berarti khudu, yaitu menundukkan anggota tubuh. Bisa juga adzul, merasa hina, rendah di hadapan Allah. Atau as-sakinah, ya, seperti dikatakan Saleh Munajjid, khusyuk itu juga bisa merasa tenang saat kita sholat, saat kita zikir, saat kita baca Quran. Jadi secara umum khusyuk itu adalah kita merendahkan hati di hadapan Allah. Suara kita pun, ya, menghadap Allah itu tidak menjerit-jerit, tidak menggelegar-gelegar, karena kita sedang bermunajat kepada Allah. Hati kita merasa zul, hina, ya. Dan khusyuk ini amalan yang tidak dimiliki iblis. Iblis tidak bisa sholat khusyuk, tidak bisa ibadah khusyuk, karena dia hatinya penuh dengan kesombongan. Ma'asyiral muslimin, khusyuk ini sangat berkaitan dengan ibadah, dan dia bahagian dari inti atau ruh dari ibadah, terutama sholat. Bahkan seluruh ibadah intinya adalah khusyuk. Sehingga dikatakan Nabi SAW, anta'budullah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarah. Sebenarnya bahasa Nabi ini adalah level ihsan. Sesudah kita sempurna iman Islamnya, naik ke level ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budullah. Sebenarnya anta'budu di situ diartikan beribadah. Beribadah itu banyak jenisnya, bukan hanya sholat. Anta'budullah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarah, seperti engkau benar-benar melihatnya. Jadi kalau kita membaca Quran, kita seperti berdialog dengan Allah. Bacaan kita itu ya lemah lembut, tidak bentak-bentak. Apalagi saat berdoa, semakin lemah lembut, merendahkan diri. Maka satu waktu ada seorang sahabat yang ketika dia menjerit-jerit, menyebut nama Allah, berzikir atau baca Quran, lalu Nabi tegur, kenapa kok keras-keras sekali suaranya? Bukankah Allah itu qarib, sangat dekat, ya? Kenapa harus menjerit-jerit memanggil Allah? Nah, kecuali kita memanggil orang sholat dalam bentuk azan, tetapi pun tidak boleh menjerit memekik. Tetapi kita bersuara keras disertai rasa rindu kepada Allah. Itu yang mantap. Tapi bukan jerit-jerit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan begitu. Tapi kita dengan hati, Allahu Akbar, Allah. Didayu-dayukan, disebut dari hati kita, Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu enggak benar.
Itu nggak dari hati. Itu kayak orang marah. Jadi baik dalam azan, terutama dalam sholat, dalam berzikir, inti dari ibadah itu adalah khusyuk. Kalau dalam sholat misalnya, sebagian ulama mengurai lebih rinci, lebih dalam. Kiblat badan kita itu, jasadnya adalah Ka'bah atau ain Ka'bah bagi yang melihat, atau jihahnya arah Ka'bah bagi yang tak melihat Ka'bah. Kiblat mata tempat sujud, gitu kan? Kiblat hati kemana? Kiblat hati kepada sifat Allah. Kalam zat itu, kalam Al-Quran, firman Allah itu kita resapi, kita hayati, kita nikmati. Itu kiblat hati. Kiblat ruh, pemilik rasa yang berkata-kata, itulah Allah. Maka di tingkat yang paling tinggi, kita akan bisa menatap Allah pakai fuad, mata ruh, mata hati. Menatap Allah itu menatap zatnya yang tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Dia nyata, huwa zahir, dia nyata, wal batin, dia tersembunyi. Dia nyata dalam pandangan mata hati, dalam pandangan rasa, tetapi dia tersembunyi dalam pandangan mata kepala. Kalau kita pahami secara sederhana begitu. Maka ketika kita sholat, ya, mata kita kiblatnya arah sujud, hati kita ke firman Allah, ke Quran yang dibaca, ke tasbih yang dibaca, ke zikir yang dibaca, kita rasakan, kita nikmati. Dan kiblat akal kita memahami. Kalau tidak paham, cukup dirasakan bahwa Allah sedang berfirman kepada kita ketika imam membaca Quran, seolah-olah Allah memberi pesan, dan kita nikmati. Dan kiblat ruh itu, mata hati, kiblat ruh itu menyaksikan musyahadah, menyaksikan pemilik kalam tadi. Maka semakin dalam ilmu kita, ilmu rohani kita, semakin khusyuk. Dan khusyuk ini dia harus dilatih. Ya. Kalau dalam Al-Quran Allah menyebutnya rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Di situ disebut ciri-ciri orang yang mendapat nur cahaya Allah itu orang-orang yang rijal, yang tidak dilalaikan dari jual beli, dari bisnisnya, dari zikrullah. Dia senantiasa ingat Allah, menatap Allah, menyaksikan Allah, dan dia selalu iktikaf di masjid. Ya, maka salah satu cara melatihnya, kata ulama, habis subuh kita iktikaf. Tenangkan hati, munajat, kosongkan hati dari selain Allah. Yang ada hanya Allah. Kalau boleh diumpamakan, itu Sunan Kalijaga itu tidak bisa jadi wali sebelum dilatih rohaninya ke Allah saja. Maka disuruh dengan gurunya, disuruh oleh gurunya, suruh betapa di pinggir kali itu. Diam, tenang, hanya ingat Allah aja, enggak mikir yang lain-lain. Nah, itu berhari-hari, berbulan-bulan. Itu kalau sudah sanggup begitu, itu pasti khusyuk ibadahnya, kayak orang semedi. Dan Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat rasul, sebagai rasul, beliau juga melakukan tahannus di Gua Hira, bersemedi itu selama lebih kurang 3 tahun setengah. Setelah 3 tahun setengah melakukan itu, baru bisa diangkat menjadi rasul. Artinya masyarakat muslimin, orang-orang soleh itu harus adalah orang-orang yang ruhaninya ditempa. Ya, seperti Nabi ditempa dulu 3 tahun setengah. Mau menjadi wali Allah seperti Sunan Kalijaga ditempa dulu oleh gurunya. Ya, ditempa apa? Hatinya itu khusyuk dulu, tenang dulu. Tidak dikendalikan oleh hawa nafsu, tidak kesana kemari, bisa hidup tenang. Ya, barulah nanti dia bisa mengikuti jalan para wali. Kalau hati kita masih gerusak-gerusuk, mencintai dunia, atau ada banyak sesuatu selain Allah di hati, kata Allah dalam Quran, Allah tidak akan menjadikan dalam satu hati 2 cinta. Ya. Bahasa lainnya, hati kita itu tidak boleh mendua, harus ke Allah saja. Tapi akal pikiran kita pada waktu tidak ibadah, boleh kita mikir yang lain. Boleh mikir dunia, tapi hati kita nggak boleh, tetap ke Allah. Bisa nggak kita mengkondisikan akal kita mikir dunia, tapi hati kita ke Allah? Bisa. Kalau kita sudah terbiasa dengan ibadah khusyuk.
Maka khusyuk ini ma'asyiral muslimin merupakan ruh ibadah, inti dari ibadah. Sampai-sampai Nabi mengatakan salat itu pun yang diterima dari salat itu adalah bahagian-bahagian yang khusyuk. Bahagian yang tidak khusyuk maka dia akan terbuang begitu saja. Dan orang yang salat tidak khusyuk sama sekali, maka salatnya itu akan dicampakkan ke mukanya seperti kain buruk, ya. Kain buruk dan busuk yang bau sekali, dan itu artinya salat kita tidak diterima. Maka di dalam ilmu tasawuf, ciri salat diterima kata Imam Ja'far Shadiq adalah sesudah kita ibadah kita merasakan ketenangan, kenikmatan. Itu ciri ibadah diterima. Dan sebenarnya kalau kita sudah khusyuk, kita sudah pasti sadar diterima salat kita. Karena Nabi mengatakan setiap orang yang sholat itu mendapat 1/2 dari sholatnya. Ada yang 1/3, ada 1/4, ada 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12. Itu tergantung khusyuknya, ya. Maka kalau kita merasa khusyuk, ya yakin saja sholat kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang kalau khusyuk pasti diterima. Begitu juga doa. Kullu doa makbulun, semua doa dikabulkan Allah. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Kata Nabi, Allah itu sangat pemalu. Gak ada hambanya yang minta ke dia tiba-tiba pulang gak diberi apa-apa. Gak ada. Nonsen itu gak ada, kata Nabi. Dipastikan dikabulkan doa. Bahkan Allah berjanji, oh do'oni astajib lakum. Pintalah, pasti ku kabulkan, kata Allah. Tetapi doa yang tidak dikabulkan itu kata Nabi adalah min qalbil, ya, min qalbil ghafil. Tapi kalau doa keluar dari hati yang lalai, maka dipastikan doanya tidak makbul. Karena dia inti dari ibadah adalah khusyuk itu sendiri. Bagaimana mau diterima Allah? Saya buat perumpamaan. Kita ngomong dengan seseorang. Lalu seseorang lihat ke sana kemari, hatinya nggak ke kita. Kita ngomong sama dia. Nah, dia dengerin tapi hatinya ke sana kemari, matanya ke sana kemari, juga perhatiannya hatinya nggak ke kita. Kira-kira kita mau nggak ngobrol manjang sama dia? Paling-paling kita katakan, kamu mau ngobrol nggak sama saya? Bener nggak mau ngobrol? Kalau nggak ya udah. Kenapa? Karena matanya ke sana kemari jelalatan, hatinya nggak ke kita. Ya nggak mungkin lah. Bahkan semua orang bisa dipastikan tersinggung apabila kita ngobrol kepada seseorang tetapi matanya tidak ke kita, hatinya lari ke sana kemari enggak ke kita, pasti kita akan tersinggung. Oh, ini mau ngobrol sama gua enggak nih? Serius enggak ini? Apalagi bicara proyek. Ah udahlah, enggak usah jadilah. Kita langsung pergi. Serius enggak nih? Kalau enggak serius saya pulang. Pasti orang rata-rata mengatakan begitu. Kenapa? Karena hatinya enggak ke kita lagi ngobrol. Nah, itu manusia. Bagaimana kalau kita sholat, kalau kita berdoa, hati kita nggak ke Allah? Maka Al-Ghazali menyebut salah satu isi khusyuk itu adalah hudurul qalbi, hadir hati kita ke Allah. Artinya apa? Himmah kita, perhatian kita penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana supaya perhatian penuh kepada Allah? Maka hati kita harus tenang, hati kita dikosongkan dari selain Allah. Ya terbiasa kita, terlatih hati kita mengosongkan diri dari selain Allah. Dengan apa? Dengan munajat, iktikaf sesudah subuh sampai terbit matahari. Apabila mampu kita lakukan selama 40 hari, maka bercahayalah hati kita. Kita akan merasakan hati kita akan semakin khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka doa kita makbul. Maka kalau para nabi, para rasul berdoa kan itu langsung kes. Ya, nggak perlu kita pakai pawang-pawang hujan kayak yang kemarin tuh. Ya, cukup aja panggil orang-orang yang khusyuk, dia doa hujan itu berhenti. Guru saya berapa banyak, hampir semua ketika doa bisa berhentikan hujan. Itulah kekuatan doa orang-orang yang khusyuk. Gak perlu pakai pawang-pawang jin, pakai bantuan jin segala macam, mendekatkan kita pada kehancuran, kesyirikan. Apa yang minta bantu sama jin kalau hati kita sudah khusyuk? Kita bacakan aja bismillah ayat kursi, jin udah menggelupur-gelupur dengan hati yang khusyuk. Tapi syaratnya harus khusyuk. Kalau tidak khusyuk, ya sama saja, tidak akan bisa menyakiti. Karena ibadah yang tidak khusyuk itu tidak banyak energinya. Maka orang-orang yang hatinya sudah khusyuk, dia akan mendapatkan ketenangan hidup, mudah menikmati ibadah. Sehingga Nabi sendiri mengatakan bahwa 3 yang paling dia nikmati hidup ini, yang paling dia sukai, salah satunya adalah sholat,
qurrata ainil li. Salat itu yang membuat mata Nabi SAW sangat sejuk, sangat menikmati hidup di dunia ini. Kalau tidak ada salat, maka tidak ada kenikmatan rohani. Dan ketahuilah Bapak Ibu, di alam kubur pun nanti amalan ruh itu, seluruh ruh orang-orang saleh itu di alam kubur semuanya munajat ke Allah seperti meditasi, sholat. Itulah amalan mereka, itulah makanan rohani. Maka Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, kata beliau, aku melihat Nabi Musa sholat di atas kuburnya. Ketika Rasulullah SAW Mi'raj naik ke langit, baru ketemu lagi dengan Nabi Musa di langit ke-6. Tadi waktu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, melihat Nabi Musa sholat di atas kuburnya. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya amalan-amalan ibadah ruh itu ketika kita mati pun tetap kita merasa nikmat dengan ibadah sholat, ibadah munajat. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan sholatnya bukan sholat seperti kita karena tidak ada kewajiban itu lagi, tetapi sholatnya dalam bentuk munajat. Karena ruh memang sangat merasa nikmat ketika dia munajat, didekatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bisa menerpa jiwa kita, ruh kita, hati kita bersihkan hati kita dari selain Allah. Biarkan, bolehkan akal kita memikirkan selain dari Allah pada di luar sholat, di luar ibadah. Tapi hati kita tetap bergantung dan berisi hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara itu insya Allah kita akan bisa khusyuk dalam setiap amal ibadah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.